Apa iyakuna yen ta ono apa musabih ana iku makluman maklum maujudan tur kang maujud wahina idzin lan nalikane la yushtaratu fil musabihi ayyakuna ma'luman wa maujudan wahina idzin lan nalikane la yushtaratu fil musabihi ayyakuna maujudan wa ma'luman tajuzu wenang apa al wasiyatu wasiat bil maklumi kelawan perkara kang maklum perkara kang kinawruhan wal majhulilan perkara kang kinabotun wal majhulilan perkara kang kinabotun kalabani kaya susu fiddor ing dalem wadah wabil maujudilan kelawan perkara kang maujud wal ma'dumilan perkara kang ora ana belum ada belum maujud kal wasiyati kaya wasiat bisamri hadhihi syajarati kelawan woi kelawan buai iki lawit qabla wujudi samrati ing dalem sadurunge wujude woh wa yal wasiyatu minas sulusi wa ya'il wasiyatu minas sulusi ay sulusi malil musi wa yautai wasiat ayil wasiyatu tegese wasiat iku minas sulusi dan hitung saking sepertelune bondo ay sulusi malil musi tegese sepertelune bondone wong kang wasiat fa in zata ala sulus wuqifa az-zaid ala ijazatil wasah fa in zata mongko lamun ngeluwi apa wasiat mongko lamun ngeluwi apa wasiat ala sulusi ing atase sepertelu wuqifa den kandhekake wuqifa mongko den kandhekake apa az-zaidu lebihannya ala ijazatil warasati ing atase oleh ngelolosake pira-pira ahli waris ing atase oleh ngelolosake pira-pira ahli waris al mutlaqina tasarrufi kang mutlak tasarrufi sapa warasah kang mutlak tasarrufi sapa warasah fa in ajazu fa ijazatuhum tanfidun lil bizaid wa in radduhu batalat bizaid fa in ajazu mongko lamun menangake sapa warasah mongko lamun menangake sapa warasah fa ijazatuhum mongko utawi oleh menangake warasah iku tanfidun nglolosake lil wasiyati maring wasiat bizaidi kelawan barang kang luweh wa in radduhu lan lamun nolak sapa warasah ing zaid lan lamun nolak sapa warasah ing zaid batalat mongko batal apa wasiat fi zaid ing dalem barang kang luweh sulus maksudnya wala tajuzu al wasiyatu liwarithin pun sekarang nyampe fardul jad inda adamil ab Sekarang masih melanjutkan terkait masalah bagian 1/6. Kemarin terakhir dijelaskan bahwa bagian 1/6 itu merupakan bagiannya 7 orang. Ada 7 orang yang berhak mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama yang berhak mendapatkan 1/6 kemarin adalah ibu. Pertama kemarin yang mendapatkan bagian 1/6
itu adalah ibu ketika bersamaan dengan anak atau bersamaan dengan 2 atau lebih dari saudara. Yang kedua yang berhak mendapatkan bagian 1/6 sudus. Al-um ma'al walad au waladil ibni awis naini minal ikhwah wal akhwat. Yang kedua yang berhak mendapatkan bagian 1/6 adalah al-jaddah, nenek. Bagian 1/6 ketika tidak ada ibu. Kalau ada ibu otomatis nenek jadinya mahjub, terhalang. Kemudian yang ketiga yang berhak mendapatkan bagian 1/6 itu adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersamaan dengan ma'al binti. Ini nanti karena takmilatan lis-sulusain. Yang keempat yang berhak mendapatkan bagian 1/6 adalah ukhtun li'ab ma'al ukhti li'ab wa sama takmilatan lis-sulusain. Ya kan? Yang kelima yang berhak mendapatkan bagian 1/6 adalah bapak al-ab. Yang kelima yang berhak mendapatkan bagian 1/6 adalah bapak ketika bersamaan dengan anak. Ab ma'al walad awaladil ibni. Yang keenam yang berhak mendapatkan bagian 1/6 itu adalah al-jad, kakek inda adamil ab. Kakek, bapaknya bapak, itu berhak mendapatkan bagian 1/6 jika kasusnya tidak ada bapak. Jika kasusnya tidak ada bapak. Ojo bicara mana ya wilas mari. Bicara double. Oh iya wis. Bicara mana sing wingi tambahi mana? Oh tambah wakilan. Waqad yufradu lil jad as-sudusu aidan ma'al ikhwah kama kabintaini wajaddin wa salasati ikhwatin. Dan kadang memang bagian 1/6 bagi seorang jad, bapaknya bapak, itu lebih baik daripada dia mendapatkan bagian muqasamah dibagi atau bagian sulusul bagi, sepertiganya yang tersisa.
Contoh kasusnya. Kasusnya contoh di sana dicontohkan ada seseorang meninggal, bakar meninggal. Ahli warisnya siapa aja? Ahli warisnya siapa aja? 2 bintun. Terus jedun. Terus 3 akhun. Dalam contoh ini, ketika bakar kemudian jadun kakek dan juga 3 saudara laki-laki, maka dalam contoh ini, misalkan ini nanti 6 juta. 2 bintun. Oh. 18. Misalkan bakar meninggal memiliki ahli waris 2 anak perempuan, 1 jad, 1 kakek, kemudian 3 saudara laki-laki. 2 bintun bagiannya berapa? 2 bintun bagiannya berapa? 2 bintun bagiannya berapa? Berapa, Ruk? Kenapa kok 2/3? Kalau 1 bintun setengah, kalau 2 bintun bagiannya 2/3. Jad bagiannya berapa? Jad bagiannya berapa? 1/6. 3 saudara laki-laki bagiannya berapa? Berapa bagiannya? Berapa bagiannya? Ruk. Sama binafsih. 2 anak perempuan bagiannya 2/3. 18 juta ini 2/3-nya berapa? 50. 6. Aku iso 6 lho. Piro, Net? Piro, Ruk? Kok iso iki lho? Kok gak tau sekolah kabeh? Wis juri balik-balik ngitungi carane piye. 18 bagi 3 kali 2. Jad bagiannya 1/6 berarti berapa? Kok iso 4 lho, Nep? 12 bagi 6 iku lho piro? 3 saudara laki-laki bagiannya asal babi nafseh. Berapa bagiannya? Berapa sisanya? Es. Aku bagiannya apa lah terus hitung-hitungan ora iso terus piye? Tahu bagiannya apal hitung-hitungan ora iso. Gak iso karo. Siji kapal hitung-hitungan ra iso. Wa ayis sudusu fardul wahid min waladil zakaron kana au unsa. Yang terakhir, orang ketujuh yang mendapatkan bagian 1/6 itu adalah wahid min waladil 1 dari anaknya ibu. Berarti siapanya mayit? Anak. 1 orang dari anaknya ibu. Berarti siapanya mayit? Anaknya mayit. Kowe nyantol ora jajan. Ada mayit. Punya ab. Punya Omnya ini punya walad. Walad ini namanya waladul Omnya mayit. Berarti ini siapanya mayit? Saudaranya mayit seibu.
Paham? Kok iso ilang anak itu? Anake sapa? Saudara seibunya mayit satu orang, itu bagiannya juga sama, 1/6. Beres. Bab warisan sudah selesai. Pewarisan sudah selesai. Aduh ya Allah, Pak. Aduh. Sekarang babnya bab mahjub. Wataskutu al-jaddatu sawaun qarubna au ba'udna bil faqat. Ya. Jaddah nenek itu menjadi ibu, menjadi mahjub, tidak mendapatkan warisan sama sekali kalau ada ibu. Karena jalurnya sama, jalur keibuan. Maka kalau jalurnya sama keibuan, ketika ada jalur keibuan yang lebih dekat, maka keibuan yang lebih jauh menjadi mahjub. Nenek, ibunya ibu atau ibunya bapak itu menjadi mahjub, tidak dapat warisan ketika ada ibu. Wataskutu al-ajdadu bil ab. Begitupun kakek itu bapaknya bapak. Itu juga menjadi mahjub, tidak mendapatkan warisan ketika bersamaan dengan bapak. Karena jalurnya kakek, bapaknya bapak, itu pakai jalur kebapaan. Sedangkan jalur kebapaannya bapaknya bapak itu kalah dekat dengan jalur kebapaannya bapak. Yang kedua. Yang ketiga, wataskutu wayaskutu waladul ayil akhulil ma'awujudi arba'atin al walad dzakaron kan au unsa au ma'awaladil ibni wa ma'al abi wal jaddi wa in ala. Kemudian saudara laki-laki seibu al akhlil bapaknya ibu mboten masuk ahli waris, sudah diterangkan kemarin. Yang masuk dalam al-jad, kata kakek itu adalah bapaknya bapak. Karena kalau bapaknya ibu itu sudah putus, karena jalurnya ke mayit pakai ibu, pakai wanita. Saudara laki-laki seibu itu menjadi gugur, tidak dapat warisan, karena salah satu dari 4 orang. Yang pertama anak. Yang kedua anaknya anak. Yang ketiga bapak. Yang keempat bapaknya bapak. Saudara laki-laki seibu itu gugur, tidak dapat warisan kalau ada salah satu dari 4 orang. Anaknya anak, cucu maksudnya. Bapaknya bapak, kakek, 4 orang. Salah satu dari 4 orang ini ada saudara laki-laki seibu tidak dapat warisan. Wayaskutu al-akhulil abi wal ma'athala satin al-ibni wa benil ibni wa insafulah wa ma'al abi. Selanjutnya saudara laki-laki seayah seibu, akhun kik, laki-laki kandung. Ya bingung nggak? Saudara laki-laki seayah seibu. Saudara laki-laki seayah seibu kandung. Saudara laki-laki seayah seibu kandung itu gugur, tidak mendapatkan warisan ketika ada salah satu dari 3 orang. 1, anak laki-laki. Contoh tok, kamu punya kakak perempuan, kakak laki-laki. Saudara kamu kandung laki-laki, bapaknya sama, ibunya sama. Ini akhun lil ab wal saudara laki-laki seayah seibu. Misalkan kakakmu meninggal.
Kamu saudaranya, saudara seayah seibunya. Saya dapat warisan nggak Gus? Jari Faruk. Lihat-lihat, ada anaknya nggak? Ada Gus, kakak saya punya anak laki-laki, kamu nggak dapat. Wah, dulu Gus, mahjub, terhalang. Kenapa kok bisa terhalang? Karena kamu selaku saudara laki-laki kandung itu dapat warisan kalau tidak ada 3 orang tadi. Yang pertama anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, saudara laki-laki kandung itu menjadi mahjub. Wah, hebat Bagas. Mahjub saya bisa. Mahjub jadi Bagas. Ya, yang pertama. Yang kedua wabnil ibni. Atau bukan anak laki-laki, tapi anaknya anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ruk, kakakmu meninggal, nggih Gus. Saya dapat warisan nggak Gus? Lihat-lihat. Kakak kamu punya anak laki-laki, punya, tapi sudah meninggal Gus. Punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, punya lah mahjub kamu. Meskipun nggak ada anak laki-laki, tapi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu juga memahjubkan saudara laki-laki kandung. Yes. Yang ketiga, bapak. Yes. Yang memahjubkan saudara laki-laki kandung, salah satu dari 3 orang. 1, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, bapak laki-laki. Soalnya laki-laki ini kabeh mau, kayak anak laki-laki ya. Hah? Yes. Yang menjadikan saudara laki-laki kandung menjadi mahjub siapa aja? 1, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, oh bapak laki-laki. Pinter banget kasih aja. Bapak laki-laki. Mulai saya kandung laki-laki ini kabeh. Es wa yaskutu waladul ab bi arba'atin biha ula'is salasah ayil ibni wa benil ibni wal ab wa bil akhilil abi wal Kemudian anaknya bapak itu siapa? Anaknya bapak baru. Anaknya bapak itu siapa baru? Anaknya bapak itu siapa? Dul. Saudaranya bapak. Anaknya bapak itu al-akhlil ab. Saudara laki-laki seayah. Paham saudara laki-laki seayah? Kuwi angel gambarnya, Pak. Tahu angel gambarnya. Aku duwe dulur soalnya. Saya punya saudara seayah punya saya. Saya punya bapak. Bapak saya punya anak laki-laki dari ibu yang berbeda. Paham? Itu namanya saudara laki-laki seayah. Saudara laki seayah itu menjadi mahjub karena 4 orang. Saudara laki-laki seayah itu menjadi mahjub karena 4 orang. Salah 1 orang maksudnya. Yang 3 tadi, siapa tadi? Anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bapak. Tambah 1. Saudara kandung. Kok Rom? Wah, hebat. Bagas ya aja. Til Bagas. Saudara laki-laki seayah itu menjadi mahjub kalau ada salah satu dari 4. 1, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Tambah yang keempat, saudara laki-laki kandung. Wa arba'atun yu'assibuna akhawatihim. Wis, bab mahjub selesai. Bab mahjub selesai. Sekarang bahas asobah bil ghair. Halo, bahasa Baruk? Asobah bil ghair. Asobah itu ada asobah binafseh. Ada asobah bil ghair. Ada binaf. Terus ma'al ghair. 3 ya.
Kalau asabah binafsih itu yang laki-laki mulus-mulus murni-murni. Tahu laki-laki mulus-mulus? Mayit punya anak laki-laki. Berapa warisannya Gus? Asabah binafsih. Mayit punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berapa warisannya Gus? Asabah binafsih. Mayit punya ahli waris saudara laki-laki. Berapa warisannya Gus? Asabah binafsih. Pokok yang laki-laki itu rata-rata asabah binafsih. Lah perempuan yang sederajat dengan mereka, rungok nih, cara mumet. Kamu ngecek apa? Rasa ngecek tulisan sih, aku tambah mumet. Asabah binafsih itu rata-rata semuanya laki-laki. Saudara laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Itu semuanya asabah binafsih. Laki-laki semuanya. Perempuan yang sederajat dengan mereka, kalau ada mereka jadinya asabah bil ghair. Tak balik omongan kemana? Perempuan yang sederajat dengan mereka asabah binafsih. Kalau ada mereka jadinya asabah bil ghair. Anak laki-laki bagiannya berapa, Ruk? Domongi kok. Domongi rasul ngene. Anak laki-laki bagiannya berapa? Asabah binafsih. Perempuan yang sederajat dengan anak laki-laki siapa? Perempuan yang sederajat dengan anak laki-laki siapa? Cik, duter si otai. Anak laki-laki kan anak mayit ya. Ada orang mati, punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini bagiannya asabah binafsih. Anak laki-lakinya siapa, Gus? Anak laki-lakinya mayit. Berarti perempuan yang sederajat dengan anak laki-laki itu anak perempuannya mayit. Anak perempuan itu bagian aslinya setengah kalau sendirian. Kalau lebih dari satu nggak sendirian 2/3. Ngono toh? Hah? Iya toh? Tapi ketika anak perempuan itu ada laki-laki yang sederajat, yaitu saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki, kapok we. Saudara laki-laki itu saudara laki-lakinya saudara perempuan. Anak laki-laki itu anak laki-lakinya si mayit. Maka anak perempuan itu jadinya tidak setengah atau 2/3, tapi jadinya asabah bil. Paham? Paham ya? Kamu tak tunjukkan alurnya dulu biar nggak mumet nanti. Paham maksud saya ya? Pokok laki-laki itu rata-rata warisannya asabah binafsih. Lah perempuan yang sederajat dengan laki-laki itu ketika ada mereka itu jadinya warisannya asabah bil. Oke? Yes. Wa arba'atun yu'assibuna akhawatihim. Nah, ini pembahasannya sekarang. Ada 4 orang yang akan menjadikan waris asabah bil ghair saudara perempuannya. Balen omongan. Ada 4 orang yang akan menjadikan asabah bil ghair saudara perempuannya. Paham? Saudara perempuannya itu perempuan yang sederajat tadi itu. Ya. Ada 4 orang yang akan menjadikan asabah bil ghair saudara perempuannya. Siapa saja? Yang pertama, ibnu, anak laki-laki. Yang pertama anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. CLAL ngono lho, dak susui. Cucu laki-laki, anak laki-laki, CLAL ngono. Mene bingung. Saiki ne mudeng. Menene apa ya CLAL iki? Yang ketiga, saudara laki-laki saya seibu. Yang ketiga,
Yang ketiga, yang keempat, saudara laki-laki seayah. Empat orang ini, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung seayah seibu, saudara laki-laki seayah. Empat orang ini akan menjadikan waris asobabil ghair saudara perempuannya. Kamu tak tanya, Ruk, saudara perempuan kandung seayah seibu bagiannya berapa? Setengah kalau satu. Kalau lebih dari satu, 2/3. Kapan saudara perempuan kandung itu menjadi asobabil ghair? Ketika ada 4. Kok bisa ketika ada 4 itu loh? Yo ketika ada laki-laki yang sederajat, nyapa ada 4. Siapa laki-laki yang sederajat? Saudara siapa? Saudara laki-laki kan? Paham? Kita contohkan. Kamu meninggal. Kamu punya saudara perempuan kandung, Farah. Gitu. Punya saudara laki-laki kandung, Faris. Farah ini mestinya dapatnya setengah. Karena cuma satu orang, saudara perempuan kandung. Ya. Tapi karena kasusnya kamu meninggal ada saudara laki-laki kandung yaitu Faris, Farah ini nggak jadi setengah, tapi jadinya asobabil ghair. Kenapa? Karena Faris ini saudara laki-laki kandung termasuk orang yang akan menjadikan saudara perempuannya menjadi waris asobabil ghair. Paham? Paham? Paham ora? Ojo karena ada 4. Lah kok ada 4 nih lho? Ya karena saudara laki-lakinya masing-masing. Paham? Yes. Cucu perempuan dari anak laki-laki warisannya berapa, Ruk? Cucu perempuan dari anak laki-laki setengah kalau sendirian, ya. Kalau lebih dari 1, 2/3. Ya padha ae lho, nyapa terus pikir gue. Kalau bareng dengan bintun, bareng dengan anak perempuan jadinya 1/6. Takmilatan lisulusen. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu akan menjadi waris asobabil ghair kalau ada Faruk. Kalau ada kok cucu yang sederajat. Laki-laki yang sederajat wis diomongi balik-balik pagae to. Rungokne omongku iki. Asobabil ghair itu munculnya ketika ada para wanita yang sebenarnya punya bagian pasti menjadi tidak pasti, menjadi asobabil ghair karena ada laki-laki yang sederajat. Anak perempuan itu perempuan akan menjadi asobabil ghair kalau ada siapa laki-laki sederajat itu? Ojo nisbat nang arek iki, nang mayit. Jangan langgal we, siswe. Lho kok cucu lho. Rungok nih tamangane rungok. Anak perempuan itu bagiannya bisa setengah kalau sendirian. Kalau lebih dari 1, 2/3. Tapi anak perempuan itu akan menjadi asobabil ghair. Ada laki-laki yang sederajat. Siapa laki-laki sederajat ini? Anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki warisannya setengah kalau sendirian. Kalau lebih dari 1, 2/3. Kalau ada anak perempuan jadinya 1/6. Tapi cucu perempuan dari anak laki-laki ini akan menjadi asobabil ghair. Kalau ada laki-laki sederajat. Siapa laki-laki sederajat? Kok anak laki-laki? Wong itu cucu kok anak laki-laki, juga sederajat belas. Ngene, Mbak, ngene. Jenenge sederajat tuh ngene. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Paham? Saudara perempuan kandung itu bagiannya setengah kalau sendirian. Lebih dari 1, 2/3 akan menjadi asobabil ghair kalau ada
Kalau ada saudara laki-laki kan kandung. Saudara perempuan seayah itu akan menjadi waris asobah bil ghair kalau ada saudara laki-laki seayah. Itu namanya sederajat. Paham? Ya cuma 4 itu toh. Lainnya ndak ada. Amal ahu minal fala yu'asibu ukhtahu bal lahuma as-sulusu. Adapun saudara perempuan seibu itu tidak menjadikan waris asobah kepada saudara perempuan seibu. Cuma 4 tadi itu toh yang menjadikan asobah bil ghair. Wa arba'atun yarithuna duna akhawatib. Wa hum al-a'mam wa banul a'mam wa banul akh wa asobatul maulal mu'tik. Kemudian selanjutnya ada 4 orang yang mereka bisa mendapatkan warisan tapi tidak dengan saudara perempuannya. Tak balik ini mana? Ada 4 orang yang mereka bisa mendapatkan warisan tapi tidak dengan saudara perempuannya. Mereka dapat, tapi podo-podo kuno oleh, dulur wedoke gak oleh. Padahal sederajat. Siapa itu Gus? 1, a'mam, paman. Paman itu saudara laki-lakinya bapak. Oke. Ada 4 orang di mana mereka mendapatkan warisan tapi tidak dengan saudara perempuannya. Yang pertama adalah paman. Paman itu saudara laki-lakinya bapak. Perempuan saudara dia nggak dapat warisan. Siapa perempuan saudara dia? Baru jadi pikir temen-temen tuh. Langsung dijejer nih. Amun paman itu saudara laki-lakinya bapak, itu dapat warisan. Tapi tidak dengan saudara perempuannya. Siapa saudara perempuannya? Bibi, bule, budi, karepmu lah boy. Saudara perempuannya bapak itu tidak dapat warisan. Jadi umpama, kue mati, kamu punya bapak, bapak punya saudara laki, bapak punya saudara perempuan. Saudara laki-lakinya bapakmu dapat warisan. Sing saudara perempuan di bapakmu protes, aku gak oleh, pada duluri bapaknya. Aku ya duluri imam. Aku ya duluri imam. Kok iku oleh aku gak oleh. Wa arba'atun yarithuna duna akhawati. Ada 4 orang laki-laki di mana mereka dapat warisan tapi tidak dengan saudara perempuannya. Maksudnya ini sederajat, tapi yang dapat cuma yang laki saja. Ngono lho maksudnya. Paham? Saudara perempuannya bapak itu yang dapat warisan cuma yang laki-laki, paman saja. Bibi tidak dapat. Wa banul am. Begitu juga anak-anaknya paman. Anak-anaknya Faruk punya bapak. Bapaknya Faruk punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya bapaknya Faruk punya anak laki-laki. Dapat warisan dapat. Tapi anak perempuannya pamannya Faruk itu dapat warisan. Dipikir sih alon-alon. Anak laki-lakinya paman itu dapat warisan tidak dengan saudara perempuannya. Saudara perempuannya berarti siapa? Lah masih lagi mulai anak banyak paman dulu. Anak perempuannya paman. Kamu punya bapak. Bapak kamu punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya bapakmu punya anak. Anak laki-lakinya paman kamu itu dapat warisan dari kamu kalau mati. Tapi saudara perempuannya tidak dapat. Podo-podo misanani, tapi misanan lanang oleh misanan wedok gak oh. Paham? Arba'atun yarithuna duna akhawati. 4 orang yang laki-laki dapat, perempuannya tidak dapat. Siapa itu? Anak laki-lakinya paman dapat, tapi anak perempuannya paman tidak dapat. Oke? Quran garing kali, suwi-suwi wa farusawi. Wa banul akh. Yang ketiga, laki-laki dapat, perempuan tidak dapat itu adalah banul akh. Anak laki-lakinya saudara laki-laki. Anak laki-laki
saudara laki-laki. Siapa berarti? Siapa Ruk? Bisa dipikir, subhanallah. Bisa mbok pikirin apa to, Ruk? Ojo mbok bayangne kabeh ku. Saudara laki-laki ini bapak bulet, mayit. Patokane iki mayit, paham ora kowe? Berarti lah aku ngomong anak laki-lakinya saudara laki-laki, berarti saudara laki-lakinya mayit punya anak laki-laki, ponaan, bulet-bulet. Paham? Yes. Anak laki-lakinya saudara laki-laki itu dapat warisan. Tapi tidak dengan yang perempuan. Ponaan lanang teko dulur lanang itu oleh warisan. Tapi ponaan wedok teko dulur lanang itu tidak dapat warisan. Padahal bodoh-bodoh ponaan. Yes. Wa asobatul maulal mu'tik. Kemudian waris asobanya maula mu'tik. Maula mu'tik itu sayyid yang memerdekakan. Itu tidak penting-penting banget. Wa innaman faradu an akhawatihim li'annahum asobatun warisun wa akhawatuhum min dzawil arhami la yarithuna. Kemudian kenapa kok 4 orang tadi itu yang laki-laki dapat warisan, sedangkan yang perempuan sederajat dengan mereka nggak dapat warisan? Paham dong? Papat kayak mau luru. Kenapa 4 orang tadi yang laki-laki dapat warisan, tapi yang perempuan tidak dapat warisan? Karena yang laki-laki itu termasuk waris asobah, sedangkan dzawil arham. Dzawil arham itu apa? Sudah itu istilah namanya, Pak. Makanya kan awal harus ngomong, dalam bab warisan itu ada furud ashabil furud muqaddarah. Ada orang-orang yang mendapatkan bagian pasti. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan waris, menjadi waris itu waris asobah. Ada yang ketiga itu dzawil arham. Dzawil arham itu ya bateh, bolo, dulur, ning orang ahli waris. Lah aku duduk dulur itu aku gak dikai nggih derek, tapi mboten mlebet ahli waris. Namanya dzawil arham. Bibi. Lah aku lo bibi, mosok duduk dulure mosok gak di nggih jenengan dereke dzawil arham. Tapi mboten dasal wari. Paham? Bukan berarti dapat warisan itu dianggap gak saudara. Saudara. Dzawil arham itu saudara. Orang yang punya hubungan kerabat, tapi tidak dapat warisan memang. Yes. Lah, sekarang begini, Pak. Gus, misalkan konsep warisan mulai awal kemarin sampai ini tadi terakhir. Ini terakhir sudah selesai bab warisan. Tidak dilaksanakan. Hukumnya gimana? Ya nggak sah. Ya. Kalau pembagian warisan tidak sesuai secara fikih, maka hukumnya tidak sah. Kalau kesepakatan, Gus, wis kena enak-enakan, dulure 5 didumroto, ngono ya. Utawa wis kena enak-enakan, anake 5 dumroto, dunyane bapak 100 juta, 20 juta edang. Ngono ya. Mestinya kalau anaknya 5 dihitung kepala, kan ngono toh, Pak? Anak laki-laki waris asbab binafsih, anak perempuan asbab bil. Tinggal menghitung, 1 kepala laki-laki itu double 2 kepala perempuan. Kan ngono toh? Mestinya lek sing lanang oleh 1, sing wedok oleh 50. Lek sing wedok oleh 20, sing lanang oleh 50. Mestine ngono. Tapi Gus kesepakatan, Gus, musyawarah keluarga. Bahwa semuanya akan dapat warisan merata, didumroto, ben podo penake podo legone. Boleh apa enggak? Maka jawabannya kata rela, kata sepakat itu baru akan muncul kalau semua ahli waris sudah tahu bagiannya masing-masing. Bagian masing-masing secara syariat, secara fikih. Kalau mereka sudah tahu bagiannya secara syariat, secara fikih yang real, kemudian mereka rela untuk mendapatkan bagian yang tidak sesuai, maka it's okay, tidak ada masalah. Karena nggak akan muncul kata rela kalau dia tidak tahu bagian aslinya. Tak balik ini mana? Karena tidak akan muncul kata rela kecuali dia tahu bagian asli. Ono anak telu, Pak. Warisannya bapaknya 100 juta. Anaknya telu, anaknya 3, laki-laki 2, perempuan 1. Mestinya kepalanya jadi berapa? 5 kan? Faruk saudara laki-lakinya 2, saudara perempuannya 1. 3 orang kan? Berarti berapa kepala? 5 kepala. Karena yang laki-laki itu 2
2 kali 2, 2 kepala, 2 kepala, 4 tambah 1 perempuan, 5 kepala. Pak Imam meninggal warisan 100 juta. Mestinya kalau dihitung, Faruk dapatnya 40, saudara laki-lakimu dapat 40, saudara perempuanmu dapat 20. Mestinya ngono. Ini nggak boleh langsung ini. Wis 33 juta edang ae. Gak boleh langsung. 33 juta aja rata-rata. Nggak boleh. Tapi harus tahu dulu, Faruk kamu bagiannya 40 Ruk. Faris kamu bagiannya 40 Riz. Farah kamu bagiannya 20. Mau tak dibagi rata 33? Oh saya mau, itu namanya rela. Itu namanya sepakat. Tapi lek gak ro ujug-ujug Ruk tak kayak 33,3 ayo. Iya, soalnya dipikir 33 iku akeh. Barang dikandani aslinya 40 kon. Hitung jutamu hangus, kena kayak tuh HP, kayak nge-live api. Gak sido meso-meso. Jaga dibujui aku. Makanya apa? Tidak ada kata sepakat, tidak ada kata rela sebelum tahu bagian asli. Makanya kalau kepingin warisan itu dibagi sesuai kesepakatan, entah itu rata atau enggak rata, yang penting kesepakatan, maka semua ahli waris harus sepakat. Dan kesepakatan ahli waris itu muncul setelah mereka tahu bagian asli. Mergo kadang wong iku Pak rela, yo rela wong oleh 200. Padahal bagian asli 500. Ya wingi muni rela wong dipikir 200 akeh, dipikir 200 juta banyak ya. Baru dibisiki karo sing iso ahli warisan. Kon asline oleh 500. Cuma wingi ku berhubung kesepakatan dadi oleh 200. 300 kena gak tuku mobil. Gres. Eker-eker. Ya rek. Hah? Apa nih gak eker-eker? Dibujuki dulurku aku jangkrik ya. Lho ngene iki, Pak. Makanya apa? Kata rela itu baru akan muncul kalau dia tahu bagian asli. Kira kamu dapatnya 200 gimana? Oke, iki oke tenang. Oleh 200 ya apa? Ya mesti oke wong 200. Gak ro asline ya. Lek ro asline 500 dadi 200 ya gak oke. Ngono lho masalah iki, Pak. Nah, makanya apa? Pembagian warisan itu sebenarnya harus sesuai fikih, sesuai syariat. Tapi ada kata toh ada kesepakatan ahli waris untuk dibagi dengan model begini, begitu, terserah. Tapi itu semuanya baru akan kalau ada kesepakatan ahli waris yang terjadi setelah adanya mereka tahu bagiannya masing-masing secara fikih. Tapi ingat, jangan dipaksa. Biasanya aku maksa, Pak. Kon kabeh ono dulur situk sing angel. Lah iki repot biasa. Sepakat kabeh yo. Disurung dulur situk iki. Biasanya ngono, Pak. Hah? Lah sing situk kan akhirnya kabeh muni enggak kan gak enak, Pak yo. Oleh sing 10 kadung iyo. Akhirnya yo apa iyo. Ini namanya bukan rela, tapi terpaksa rela. Maka dari itu urusan warisan jangan pernah memaksa. Lek memang wonge gak cocok, kekno dum-dumane. Misalkan 10 ya ahli warisnya ya. Yang satu ini tidak sepakat. Kalau dibagi merata atau dibagi sesuai kesepakatan tidak sepakat. Ya sudah, bagiannya berapa loh? Bagiannya segini, Gus. Sudah kasihkan sesuai fikih. Yang setuju untuk dibagi sesuai kesepakatan, terserah setelah itu. Paham maksudnya? Cukup nih dhisik sing situ iki. Kok angel lho, Gus. Dulur situ gak ruwet, gak sepakat belas. Lho, iku urusane dhek, wong haknya dia. Ojo maksa wong kongkon sepakat karo awakmu titik. Wong itu bagian di dia. Paham? Mergo urusan ngene iki Pak rawan, riskan, paham nggih? Ngene iki masih kacek 1 juta, sak umur urip dieling-eling ta ngene. Mun tak gate digoslep aku sugih, kasep, gak gelem wong. Mergo urusan iku urusan riskan, paham mesti? Urusan warisan ku riskan, rawan. Sawangane 1 juta meneh kowe iso ganteni mergo kowe meneh dadi juragan. Tapi dieling-eling, gak iso. Faruk biyen pokoke bapak mati, kurang ajar arek. Ngono lho. Anane yang paham ya? Tak ganteni 10 juta, Cak. Biyen 1 juta sampean, gak kena. Kadung iling-ilinge biyen 1 juta Faruk bujuki, ngono lho. Titik, paham ya? Wes titik. Pun, aslun fi ahkamil wasiat sampean lanjut besok ila akhirul alam bisawab.